Salam sukacita, salam sehat, salam mujizat bagi kita sekalian. Kita sudah masuk pada bulan Mei dalam program pemuridan, yaitu tentang bertumbuh di dalam Kristus. Hari ini kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan dengan topik faktor penunjang dalam pertumbuhan rohani. Mari kita melihat pembacaan yang pertama yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Mari saya jemput kita berdiri semua dan kita membacakannya bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tidak lagi dapat melihat tulisan di dalam kitab suci yang sangat kecil, bisa melihat di layar di depan begitu jelas. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Dan ini merupakan ikrar kita bersama untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Silakan duduk. Firman dan Roh Kudus adalah makanan, minuman, oksigen rohani untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan ini, kita akan identifikasi, kita akan mengenal faktor apa saja yang menunjang pertumbuhan rohani kita, supaya kita tetap sehat, kuat, bertumbuh di dalam kuasanya yang luar biasa. Ini adalah merupakan program untuk menjadi serupa dengan Kristus, di mana karakter kita dibentuk setiap kali kita mendapatkan asupan makanan rohani yang bernutrisi tinggi. Tapi ada faktor penunjang yang bisa melengkapi semua dalam program pertumbuhan rohani ini. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nutrisi rohani. Ada 25 kandungan zat yang luar biasa, yang baik, yang terdapat di dalam firman Allah, yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi kita melihat bagian-bagian yang penting dalam menunjang pertumbuhan rohani kita. Seperti yang pertama adalah olahan dan penyajian makanan rohani. Hal ini saya sebut dengan pengkhotbah yang mengolah makanan. Untuk masuk pada poin ini, pada titik pemahaman ini, baik tidak mengapa kita dibimbing dan dibawa pada satu gambaran praktis, ilustrasi. Jadi diilustrasikan seperti ini. Ada satu restoran yang memiliki kualitas yang baik, dikunjungi oleh orang-orang yang mau ingin sehat. Restoran ini namanya restoran yang sehat, di mana ia memiliki tempat
penyajian yang baik, kemudian memiliki taman-taman yang baik, juga untuk olahan makanan dari restoran ini dia memiliki perkebunan yang baik. Dengan semua jenis makanan yang disajikan di restoran ini adalah makanan organik yang ditunggu-tunggu oleh banyak manusia yang ingin sehat. Sudah di situ ada sayur-mayurnya ditanam, ada umbi-umbian, kemudian ada bahan makanan yang lain. Di situ ada kolam ikan, di situ ada semua rempah-rempah yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan dari pengunjung restoran yang ingin sehat. Pokoknya semua organik, tidak pakai bahan kimia yang lain yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Kemudian banyak sekali pengunjung yang datang ke situ. Hari-hari ini manusia membutuhkan sehat. Jadi mereka walaupun itu mungkin kelihatannya mahal, tetapi mereka berkunjung berbondong-bondong ke sana untuk mendapatkan makanan sehat dan terjamin. Semua sudah diukur, di situ ada ahli gizinya dan lain-lain sebagainya. Dan di restoran ini juga ada chef yang bagus, cara mengolah makanannya yang baik. Kemudian orang-orang berkunjung ke situ dengan tidak was-was. Semua makanan, semua minuman, semua yang dikonsumsi di situ terjamin kualitasnya luar biasa. Perumpamaan ini bisa menjadi analogi, bisa menjadi gambaran terhadap satu gereja lokal yang sehat. Restoran itu bisa diumpamakan dengan gereja lokal di mana kita diberi makan makanan yang sehat. Juga pengunjung-pengunjung itu bisa digambarkan sebagaimana jemaat yang datang di gereja lokal itu untuk mendapatkan makanan dengan standar kesehatan gizi menurut ahli gizi. Jadi luar biasa. Kemudian dia punya perkebunan sendiri, itu digambarkan dengan Alkitab. Di mana di situ ada jenis-jenis, ya, semua bahan-bahan yang diolah di situ ada di situ. Ada 66 jenis olahan makanan yang siap saji di restoran itu. Dan kemudian ada 1189 tanaman-tanaman yang berbeda-beda. Ada 31.101 jenis varian yang juga dikembangkan di situ. Ini saya gambarkan seperti 66 kitab, 1189 pasal dalam kitab suci kita, dan 31.101 ayat. Jadi supaya mempermudah pemahaman kita untuk ilustrasi ini. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah apakah semua jenis makanan yang memiliki kandungan gizi tinggi ini bisa diolah dengan baik untuk disajikan kepada pengunjung yang akan datang makan di restoran gereja lokal itu? Ini adalah pertanyaannya. Jika pertanyaan ini diajukan, maka sebaiknya yang menjawab adalah chef, juru masak dari restoran itu. Dia adalah merupakan kunci daripada
semua bahan-bahan makanan yang sehat yang sudah tersedia di situ, sudah terkumpul di situ, cuma bagaimana chef atau juru masak ini mengolahnya dengan baik supaya bisa dikonsumsi oleh pengunjung restoran itu juga menjadi sehat dan luar biasa. Baik. Jadi poin yang pertama ini ditujukan kepada pengkhotbahnya. Siapa yang membawakan firman? Siapa yang menyampaikan isi hati Tuhan? Semua bahan-bahan ini sudah ada. Ya, pengkhotbah itu diilustrasikan, diibaratkan sebagai chef, juru masak yang akan mengambil ayat-ayat, setiap pasal, kemudian kitab dimasukkan di dalamnya, diolah supaya menjadi makanan yang layak untuk disajikan kepada pengunjung restoran. Bisa saja bahan-bahan itu sumbernya dari kebun yang sudah disediakan oleh restoran yang terkenal itu. Tapi persoalannya, kalau chef yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan untuk menunjukkan mutu kualitas dari restoran itu, dia bisa saja sayur-sayur yang sudah diambil, ikan yang sudah diambil, ya, dia simpan dulu, kasih lama sekali sampai sudah mau membusuk, sudah berulat, dia taruh saja di situ, ya, masak saja begini. Ini chef yang tidak bertanggung jawab. Artinya di sini bahwa kita harus memperhatikan dan memperhitungkan terhadap bagaimana cara ia mengolah makanan ini supaya bisa masuk kualitasnya menjadi makanan yang sehat. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kita akan masuk pada bagian-bagian bagaimana cara mengolah makanan yang sehat untuk dikonsumsi para pengunjung restoran atau jemaat. Kalau misalnya pengkhotbah di sini dia tidak mengolah makanan dengan baik, jangan-jangan dikasih racun. Jangan-jangan dikasih makanan yang basi. Ya, ada banyak tipikal penyaji makanan rohani. Bisa saja dia ada di mimbar ini, kesempatan dia mau semprot jemaat karena sudah banyak luka-luka batin di dalam dirinya. Sudah mulai dia sampaikan luka-luka hatinya di mimbar ini. Maka semua jemaat juga terluka. Apa yang dia kasih? Virus pelukaan kepada jemaat. Ini tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa berkembang. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan standar pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya hamba Tuhan yang memberikan makanan rohani itu adalah semacam chef yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Profesinya sebagai seorang yang memberitakan firman Tuhan, maka ada teknik atau cara pengolahan yang luar biasa. Kalau saudara bisa membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini selalu ayat yang selalu saya dengung-dengungkan dan saya bagikan. Inilah standar supaya makanan rohani itu bisa mendarat dengan baik. Memang tulisan ini adalah ilham Allah. Di dalamnya dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan yang salah, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ini tergantung daripada chef. Siapa yang menyajikan firman Tuhan supaya jemaat bisa bertumbuh menjadi kuat dan luar biasa. Saudara-saudara sekalian,
Dan dalam Yohanes pasal 4 ayat 42, 43, maksud saya 32, 33 dan 34, itu sebenarnya satu keterangan bagaimana kualitas dari perkebunan rohani yang bernilai tinggi gizinya. Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai dengan 58. Saudara-saudara sekalian, Yohanes 1 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-14. Ini kandungan-kandungan gizi yang ada di dalam makanan yang disajikan pada restoran yang ternama dan berkualitas itu. Tapi kembali lagi, bagaimana mengolah makanan itu? Dalam pelajaran ilmu berkhotbah, itu ada yang namanya eksegesa. Nah, eksegesa ini saya mau gambarkan seperti ini, supaya kita bisa melihat, mengenal dulu. Jangan cuma mengenal kita, kenal siapa pengkhotbah kita. Siapa yang memberikan penyajian materi. Jadi sebagai gembala sidang, pergumulan yang selalu digumulkan adalah orang-orang yang berdiri di mimbar ini adalah orang-orang yang memiliki kualitas chef yang baik, yang bisa memberikan makanan yang sehat kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, makanya selalu dalam banyak pertimbangan-pertimbangan oleh seorang gembala, mungkin ada orang yang menawarkan diri untuk berkhotbah di sini, tapi kalau kita juga melihat bahwa kalau dia ada di sini dan kemudian menyampaikan luka hatinya di mimbar sehingga semua jemaat terluka, jangan harap kita mau undang ulang kedua kalinya. Tidak akan mau, karena ini tanggung jawab kualitas restoran makanan rohani di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, ini kita perlu tahu sebagai jemaat Tuhan supaya kita tahu bahwa ini adalah faktor penunjang untuk pertumbuhan rohani kita. Kita ada duduk di sini bukan hanya sekadar panggilan organisasi. Panggilan organisasi itu adalah satu aturan-aturan yang diberlakukan dan juga kita harus taat dengan organisasi. Tetapi lebih dari itu, ada satu yang lebih mulia yang memiliki kualitas tinggi adalah panggilan organisme. Katakan amin. Panggilan organisme itu adalah gereja yang dibawa untuk satu pertumbuhan yang tujuan akhirnya adalah sama seperti Yesus Kristus. Menjadi sempurna, disingkirkan dari aniaya besar, masuk, diangkat pada waktu Yesus datang kembali, bertemu di angkasa permai, memerintah 1000 tahun damai. Dalam pengadilan terakhir, kita masuk di Yerusalem baru. Ini tujuan akhir kita, saudara-saudara. Gereja misioner adalah gereja yang memiliki tujuan akhir. Itu sebabnya saudara duduk di sini dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus berjalan, masuk mencapai pada tujuan akhir dari gereja kita ini. Haleluya. Jadi saudara-saudara sekalian, mengolah makanan ini membutuhkan pergumulan yang besar. Jadi sebelum pembicara atau pengkhotbah ada di belakang mimbar ini, mereka sudah memiliki pergumulan yang khusus supaya sebagai chef yang profesional, sebagai juru masak yang profesional, dia menyiapkan terlebih dahulu di dalam semua penyelidikan Alkitab, mengeksegesa, artinya mengolah firman Tuhan ini sehingga menjadi makanan yang bisa disajikan menurut standar kesehatan rohani yang dibagikan kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini membutuhkan pergumulan, membutuhkan penelitian yang panjang, juga
membutuhkan doa yang dengan sungguh-sungguh, membutuhkan pergumulan yang sungguh-sungguh, supaya makanan yang disajikan benar-benar memiliki kualitas yang tinggi. Ini sekedar saudara memahami siapa chef yang memberikan makanan yang segar kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah penyajian, cara penyajiannya. Saudara-saudara sekalian, supaya nanti pada saat menyajikan makanan rohani ini benar-benar, ya. Kisah 14 ayat 17b berkata demikian. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Jadi kalau sajiannya makanan itu, ya, makanannya enak, orang yang menyajikannya enak, wah, puas. Pengunjung restoran itu puas, luar biasa. Saya mendapatkan sesuatu di situ. Orang menerima, menyambutnya dengan luar biasa. Kemudian makanan rohaninya bergizi luar biasa. Memang kadang-kadang juga standar gizi ini banyak tidak disukai oleh orang. Ya. Ini dalam tanda kutip. Banyak manusia juga ingin makanan yang dalam tanda kutip enak. Ya memang kata enak mesti dikaji dulu. Selalu saya katakan begini. Biasa di rumah saya selalu katakan begini. Oh ini makanan enak. Nah, misalnya disajikan. Saya selalu tanya. Apakah ini enak atau bergizi? Kalau enak dan bergizi, mantap. Tapi kalau hanya sekadar enak dan membahayakan pertumbuhan tubuh kita, itu juga bisa bahaya. Ya. Kebanyakan dari gereja-gereja, dari restoran-restoran itu banyak sekali pengunjung restoran itu hanya suka makanan yang enak. Dalam tanda kutip enak. Tapi di balik enaknya itu ada banyak kandungan-kandungan nutrisi yang tidak sehat di situ. Banyak orang yang suka, wah saya suka pengkhotbah yang lucu-lucu. 30 menit lucu-lucu semuanya. Ya orang ketawa hahaha hihihi. Sampai di rumah, wah enak. Apa inti pengajarannya? Tidak tahu. Yang penting lucu, enak, senang, gembira dan lain sebagainya. Ini restoran apa ini? Ini gereja apa ini? Ya, yang kita harus tahu bahwa kualitas makanannya harus bergizi tinggi untuk pertumbuhan rohani kita. Katakan amin. Itu sebabnya saya menghimbau kita di sini. Sengaja saya mengungkapkan ini supaya kita mengenal, ya, penyaji makanan. Supaya dari pihak kita semua, kita harus berdoa kepada pemberita firman. Ini tugas kita semua. Ini maksud disampaikan poin yang pertama ini, supaya kita berdoa kepada penyaji, kepada chef, kepada pengkhotbah, kepada pemberita firman, supaya Tuhan memberikan kecerdasan kepadanya, Tuhan memberikan hikmat kepadanya, dan urapan yang dahsyat dari Tuhan. Sehingga makanan yang diberikan itu luar biasa, mendatangkan kekuatan yang baru dan kesehatan rohani kita. Dan kita semua bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Sekarang poin yang kedua. Tadi penyaji makanan. Sekarang poin yang kedua, yang menerima makanan. Ya. Tadi pengkhotbah, sekarang yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau toh makanan itu bergizi, sehat, dan mantap. Tapi kalau si penerima firman Tuhan itu ada begitu banyak persoalan di dalam organ-organ tubuh pencernaannya,
Tidak bisa juga. Tidak seimbang. Untuk apa makanan yang bergizi, yang sehat masuk ke dalam tubuh yang kemudian tubuh itu semua organ-organ tubuhnya bermasalah. Itu tidak akan menyuplai gizi yang luar biasa kepada setiap sendi-sendi kehidupan rohani kita. Justru juga akan menjadi persoalan. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah mendengarkan tentang apa itu alat-alat pencernaan kita, supaya kita harus tahu bahwa si penerima firman ini menerima pemberitaan firman, makanan rohani yang bergizi itu dengan baik, supaya ada olahan yang baik di dalam tubuh rohani kita dan disuplai ke setiap sendi-sendi kehidupan rohani kita dengan merata, maka kita menjadi kuat dan sehat. Ini harus dilihat dengan alat-alat pencernaan kita. Apa alat pencernaan rohani kita? Sudah disampaikan bagian yang lalu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ini alat pencernaan untuk mengkonsumsi makanan rohani yang bergizi, yang bernilai tinggi. Kalau makanannya bergizi, tubuh kita kurang baik menerima firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, begitu pengkhotbah mengkhotbahkan makanan yang bagus, kita tidak bisa respect dengan tubuh kita yang baik, ya. Tidak bisa juga untuk tetap duduk dan kemudian mendengarkan perkataan-perkataan, tidak bisa. Mana mungkin makanan bisa masuk ke dalam tubuh manusia kalau kita tidak membuka mulut. Ada persiapan untuk membuka sehingga makanan itu bisa mendarat dengan baik. Nah, kalau kita makan di restoran, lupa pakai masker, lupa buka masker, atau lupa buka face shield, kita masukkan, cuma tidak bisa masuk, cuma ada di dinding masker saja. Tetapi kita harus membuka mulut. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Firman Tuhan, makanan yang bergizi itu, supaya bisa masuk ke dalam kehidupan kita, tubuh kita harus merespons firman dengan baik. Katakan amin. Yang kedua adalah jiwa. Pikiran, perasaan harus baik, tidak bermasalah. Kalau banyak masalah di dalam pikiran kita, susahlah untuk mengkonsumsi firman Tuhan dengan baik. Makanya Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran dan perasaan Yesus Kristus yang kita bawa di ruang ibadah ini, maka saya yakin dan percaya firman Tuhan sebagai makanan yang bergizi itu akan masuk ke dalam kehidupan kita juga dengan baik. Haleluya. Yang ketiga adalah hati. Kalau hati tidak baik, tidak juga begitu baik. Makanya kenapa sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus memuliakan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan masuk di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membersih semua alat-alat pencernaan kita, menyehatkan semuanya. Dia masuk di dalam pikiran kita menjadi ada satu sukacita, kegembiraan, perasaan kita. Kemudian juga masuk di dalam hati kita pada saat memuji, menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan turun. Tuhan membuka segala sesuatunya, hati bisa menerima dengan baik. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati terbuka, firman Tuhan masuk dengan baik. Ini juga luar biasa. Jadi faktor penunjang
untuk pertumbuhan rohani yang kedua adalah si penerima makanan itu. Ya, kita harus ada tubuh jiwa roh yang siap untuk menerima firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi cara untuk menyehatkan semua alat-alat pencernaan firman Tuhan di dalam hidup kita ini adalah mengasihi Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara sekalian, ini luar biasa mengingatkan kita semua. Ayub 34 ayat 3 berkata, karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit mengecap makanan. Ini satu ilustrasi tentang bagaimana kesiapan orang pada saat menerima atau mengecap makanan itu. Saudara-saudara sekalian, jadi semuanya harus berlangsung dengan baik. Jadi untuk poin yang kedua ini adalah pastikan semua alat pencernaan rohani kita sehat. Haleluya. Apa itu alat pencernaan? Tubuh kita, maksudnya indera kita, membuka telinga, ya. Kemudian mata kita juga bisa ada respons terhadap firman Tuhan. Ini tubuh. Kita membawa tubuh kita duduk di kursi untuk mendengarkan firman ini, itu juga satu bagian yang penting. Pastikan jiwa kita sehat. Sebab kalau jiwa kita, pikiran kita tidak sehat, perasaan kita tidak sehat, menerima makanan rohani juga ada masalah. Makanan ini bagus, bergizi tinggi, tapi kita tidak menerima makanan rohani dengan pikiran kita yang baik, buyar semuanya. Apalagi kalau hati kita tidak disiapkan dengan baik untuk menerima firman Tuhan. Biar lagi makanan sehat dan bergizi, itu tidak berarti dalam kehidupan kita kalau alat pencernaan rohani kita ini rusak. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, pastikan tubuh, jiwa, roh kita ada dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau mau disurvei saat ini, mulai yang duduk di muka sampai di belakang, sampai di pojok sana, pastikan tubuh, jiwa, rohmu dalam keadaan sehat. Supaya firman Tuhan yang disampaikan itu kita konsumsi dengan baik dan mendatangkan faedah untuk pertumbuhan rohani kita. Yang ketiga, faktor lingkungan yang sehat. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita mau menata kehidupan rohani ini dengan lingkungan yang sehat? Saya memulai satu contoh apa yang pernah dialami oleh 4 orang pemuda. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka ada di tanah Babilonia yang penuh dengan pernak-pernik yang tidak rohani. Semua dipenuhi dengan penyembahan berhala. Termasuk dalam gaya hidup orang-orang Babilonia adalah gaya hidup penyembahan berhala. Di situ keempat pemuda ini ada dan mempertaruhkan keyakinan mereka. Karena mereka juga dimasukkan dalam dalam bagian yang penting untuk dididik menjadi
pejabat istana. Dapat kesempatan mereka, tapi dikelilingi dengan lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil keputusan bahwa kami tetap membersihkan lingkungan rohani kami. Dan di situ ada ayat yang mengatakan, di situ dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ini adalah satu keputusan yang penting di dalam satu kehidupan. Kita memang ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan berarti saya berkata bahwa kita sudah tidak lagi ada di komunitas orang-orang yang ada di sana. Harus sendirikan diri. Bukan begitu, saudara-saudara sekali. Ya. Kita tetap menjadi ikan di laut. Tetapi ikan itu tidak tercemar dengan garam yang sekian persen kadarnya yang ada di laut. Tidak tercemar. Demikianlah kita membersihkan lingkungan kehidupan kita semua, supaya menjadi sehat rohaninya, dan dengan demikian ini bisa berdampak bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Ini Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak menajiskan dirinya walaupun dia ada di komunitas orang-orang yang hidup di dalam penyembahan berhala. Makanan mereka adalah makanan untuk penyembahan berhala dan lain sebagainya. Tapi Daniel dan kawan-kawan tidak menajiskan dirinya. Mereka berketetapan tidak menajiskan dirinya. Dan hasilnya apa, saudara? Mereka lebih cerdas, 10 kali lebih cerdas dari orang-orang di sekelilingnya. Yakinlah bahwa kalau lingkungan rohani kita sehat, maka ada terjadi dampak yang luar biasa di sekeliling kita. Katakan amin. Haleluya. Yakin, saudara. Kemudian contoh lagi yang saya akan bacakan ini di dalam Lukas pasal yang keempat. Ini Yesus dalam usia 30 tahun pada waktu dia mulai melayani dalam pelayanannya. Dalam 3,5 tahun ke depan, apa yang dia buat? Dia membuat satu lingkungan hidupnya dan memberi contoh bagi banyak orang. Lingkungan ini tetap sehat. Lukas 4 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini lingkungan yang sehat. Haleluya. Pada hari Sabat 6 hari bekerja, tetapi 1 hari perhentian ini dia menggunakan waktu benar-benar untuk datang di rumah Tuhan. Seperti apa? Menurut kebiasaannya. Biasakanlah diri kita hidup dalam lingkungan yang sehat. Katakan amin. Jangan nanti kita dikatakan lagi, orang Manado bilang burung tahun. Ya, apa itu burung tahun? 1 tahun 1 kali masuk gereja. Ini bagaimana mau bertumbuh gizinya ini, ya? Bagaimana tidak dapat asupan makanan yang baik, tidak bisa bertumbuh, saudara-saudara sekalian. Tapi kita mau membiasakan membersihkan lingkungan kehidupan kita supaya benar-benar ada manfaat, dan lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi ibadah dan baca Alkitab. Haleluya. Jangan lagi nanti kita diajar oleh anak sekolah minggu dalam lagu mereka. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu sudah, ya, kita sudah lewati itu. Tapi kadangkala pelaksanaannya yang dilewati. Nah, ini jadi masalah, saudara-saudara sekalian, ya. Coba mari kita
lebih intensif dan membuat lingkungan kita menjadi sehat supaya rohani kita bertumbuh dengan baik. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 dikatakan begini sampai 25. Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 begini bunyinya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini lingkungan kita. Bawa hidup kita ini di lingkungan persekutuan orang-orang yang percaya. Supaya di situ kita saling menasehati, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagi saudara-saudara yang mungkin susah mengoperasikan Zoom meeting, ada di Facebook, coba buka bagaimana para peserta-peserta pemuridan itu saling memberikan menasehati. Memang kadangkala ada juga ya yang berbeda pendapat di situ. Itulah yang disebut besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini saudara sekalian saling memberikan sesuatu, membagi sesuatu. Mungkin terlalu ekstrim kita membaginya. Yang penting ada filternya, yaitu firman Allah. Tidak mengapa saudara-saudara sekalian, ya. Sampaikan saja apa yang menjadi isi hati dan apa yang menjadi pendapat kita, nanti difilter oleh firman Tuhan. Jadi kita menciptakan satu lingkungan yang baik. Saya mau berpesan hari ini, jagalah dan bersihkanlah lingkungan rohani kita agar kita tetap sehat. Haleluya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih, karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.